mewah, milik Pak Sandi melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan ibu kota yang sudah mulai ramai di pagi hari. Di kursi penumpang, Raka duduk diam, masih memikirkan kata-kata Pak Sandi sebelum berangkat tadi. Hari ini kita langsung ke rumah Arik. Kedua alis Raka saling menaut, kedua matanya menyipit, terus berpikir di sepanjang perjalanan. Berarti, Pak Sandi memerintah seseorang untuk mencari info? Saat ini sudah tahu alamat rumahnya Arik? Berarti kalau nanti beruntung aku bisa bertemu dan melihat wajah kakek, bagaimana reaksi mereka setelah tahu aku putra ayah Kalinggaya? Keluargaku akan menerimaku dengan baik atau justru ingin nasibku seperti ayah? Tanya Raka dalam hati, isi kepalanya dipenuhi banyak pertanyaan, mengandung harapan dan kecemasan. Orang kepercayaan saya yang dapat info alamat Erik ini, langsung dari orang perusahaan Erik. Ujar Sandi menerangkan pada Raka. Rumah pribadi Erik ada di kawasan LIT. Imbuh Sandi. Raka mengangguk, jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu bagaimana reaksi orang yang akan mereka temui nanti. Tapi hatinya telah siap, apapun yang terjadi, kebenaran harus terungkap. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di depan gerbang besar berwarna hitam elegan. Rumah bertingkat 3 bergaya modern berdiri megah di dalamnya. Tapi tampak sunyi. Tak ada aktivitas mencolok. Sandi dan Raka turun dari mobilnya, memberi isyarat pada satpam yang berjaga. Pagi, Pak. Kami ingin bertemu dengan Pak Arik Alfarizi. Bisa dibantu? Tanya Sandi ramah. Satpam yang mengenakan seragam biru tua itu sempat terdiam sejenak. Matanya menatap Raka dengan sorot aneh. Lalu ia menghampiri. Maaf, Pak, Tuan Erik dan ibunya sedang pergi keluar, baru kemarin malam berangkat. Tapi, boleh saya tahu, sebenarnya Bapak ada keperluan apa? Mungkin saya bisa bantu beri info. Satpam bertanya ramah sambil sesekali melirik ke arah Raka. Tatapannya terlihat aneh. Sandi menangkap keanehan dari pertanyaan dan tatapan satpam. Akhirnya mencoba bicara jujur. Sebenarnya kami ingin bertemu dengan Bapak Hashim Alfarizi. Kami sangat ingin bertemu beliau. Kabarnya sedang sakit. Kami ingin menjenguknya. Satpam terlihat menarik napas berat, lalu dengan suara berat menjawab. Tentang Tuan Hashim Alfarizi, saya bisa cerita sedikit. Beliau tidak ada di rumah ini. Sandi dan Raka saling pandang, ada rasa sesak mendengar kabar Pak Hashim Alfarizi tidak ada di rumah itu. Satpam itu menatap ke arah rumah, memastikan tak ada orang yang terlihat. Lalu ia berkata pelan namun jelas. Tuan Hashim sudah tidak tinggal di rumah ini, Pak. Sejak beberapa bulan lalu, beliau memang sakit, lumpuh, lalu dipindahkan ke panti jompo oleh Nyonya, istri keduanya Nyonya Hashim dan Den Erik. Beliau di daerah Ciputat. Coba Bapak cari ke sana. Ujar Pak Satpam lirih. Panti jompo. Raka dan Sandi berseri, hampir tak percaya. Sekelas Pak Hashim yang terlihat kaya raya ditaruh di panti jompo. Satpam itu mengangguk pelan, tampak sedih. Iya, kondisi beliau sedang sakit. Stroke ringan, tapi yang paling parah itu batin dan pikirannya. Sejak kepergian putra tunggalnya, Den Kalingga namanya. Beliau sering murung, susah makan, sering mengigau di malam hari memanggil nama putranya. Karena merasa tak sanggup merawat Tuan Hashim, akhirnya dikirim ke panti jompo. Ujar Satpam, wajahnya terlihat sedih dan kecewa. Raka terpaku. Dadanya seperti dihantam palu. Menurut saya, sakit beliau karena rasa bersalah di hatinya sangat berat. Dulu katanya mereka, ayah dan anak sempat bertengkar hebat, dan Pak Hashim merasa sudah gagal sebagai ayah, namun akhirnya Den Kalingga tak kembali untuk selamanya, sampai Nyonya, istri pertamanya meninggal. Sandi mengangguk pelan, mencerna semua informasi dari Pak Satpam. Kenapa dipindah ke panti jompo ya? Padahal rumah ini kan besar. Keluarga Pak Hashim bisa dan mampu membayar seorang perawat khusus untuk merawat dan menjaga Pak Hashim. Ujar Sandi keheranan. Satpam menghela napas panjang.
Itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Pak, saya cuma orang luar, tapi saya tahu banyak tentang keluarga ini karena sudah bekerja 30 tahun lebih mengabdi. Sejak sebelum menikah, sampai saya punya rumah, dibelikan sama Tuan Hashim. Semua yang bekerja hingga 10 tahun lebih selalu diberi hadiah oleh Pak Hashim. Tetapi setelah Nyonya besar meninggal dan Tuan Hashim lumpuh, semua hartanya diambil alih Nyonya kedua dan anak sambungnya. Saya ikut sedih, ujar Satpam dengan mata berkaca-kaca. Raka menelan ludah. Boleh saya tahu alamat jelas panti jompo itu? Satpam itu ragu sejenak, lalu berkata, sebagai sesama manusia, kalau niat kalian baik, saya rasa tidak apa-apa. Saya tuliskan, ya. Semoga Tuan Hashim bertemu dengan orang-orang baik di usia tuanya. Pak Satpam masuk ke pos jaga dan kembali membawa secari kertas kecil. Ini alamat lengkapnya. Namanya Panti Jompo Pelita Harapan di daerah Ciputat. Sandi menerima kertas itu dengan 2 tangan. Terima kasih banyak, Pak. Semoga kebaikan Bapak dibalas Allah. Satpam mengangguk hormat. Semoga Bapak Hashim segera mendapat kedamaian yang dicari selama ini. Sandi dan Raka pun berterima kasih juga berpamitan pada Pak Satpam. Saat keduanya pergi, Pak Satpam bergumam lirih sambil menatap belakang mobil Dandi yang terus menjauh hingga hilang dari pandangannya. Anak muda itu, wajahnya mirip sekali dengan Den Kalingga. Aku merasa kedatangannya ada hubungan dengan Tuan Hashim, sehingga bibir ini terus saja memberi info. Semoga info dari aku bisa menolong Tuan Hashim. Di dalam mobil, suasana mendadak hening. Raka menatap kosong ke depan, hatinya digulung oleh berbagai rasa, penasaran, sedih, marah, dan juga iba. Bapak Sandi, katanya, terima kasih sudah membantu saya, hingga waktu Bapak banyak terbuang hanya untuk menemani saya. Ujar Raka tak enak hati. Sandi menoleh, menatap Raka yang tertunduk sedih. Santai saja, lagi pula saya juga mulai penasaran. Kalau sudah seperti ini, akan saya kejar juga informasinya. Kamu tinggal di desa sejak bayi dan baru tahu tentang keluarga ayahmu setelah sebesar ini. Ini tantangan buat saya, ikut mencari tahu kebenarannya. Raka mengangguk dan mengucapkan terima kasih untuk bantuan dan kebaikan Pak Sandi. Saya ingin bertemu dan bicara dari hati ke hati dengan kakek. Kalau benar beliau kakek saya harus tahu dari mulutnya sendiri. Sandi tersenyum, lalu menepuk bahu Raka. Baiklah, saya akan antar kamu ke Panti Jompo. Semoga perjalanan dan tujuan kita berjalan lancar ya. Raka mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Mobil kembali melaju. Namun kali ini, Raka tak hanya membawa harapan, tapi juga serpihan luka yang perlahan menemukan ujungnya. Kakeknya disingkirkan, berarti istri keduanya juga anak bawaannya telah berbuat jahat pada kakeknya. Di kejauhan, awan mulai menipis. Seolah langit pun bersiap membuka tirai masa lalu, mengantar Raka bertemu kebenaran yang selama ini terkubur dalam diam. Raka terdiam sambil membayangkan bagaimana rupa kakeknya, bagaimana reaksi kakeknya, seperti apa kondisinya di Panti Jompo. Apa istri keduanya dan Erik memperhatikan atau mengabaikan keberadaan Pak Hashim di panti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Raka semakin cemas dan giginya bergemeletuk menahan emosi. Pada Nyonya Ratna dan Erik. Bab ke-49. Mobil mewah milik Sandi kembali melaju. Tujuan mereka adalah Panti Jompo yang diinfokan oleh Satpam di rumah Erik. Di dalam kabin yang sejuk, Raka duduk bersandar, rasa lelah melanda, menarik napas dalam-dalam mencoba meredakan denyut nyeri di dadanya yang semakin kuat terasa. Ia menatap lurus ke depan, tapi pikirannya melayang entah kemana, antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang masih misterius. Sandi, yang menyetir dengan tenang, sesekali melirik ke arah Raka. Ia tahu pemuda di sebelahnya sedang menahan banyak pertanyaan dan harapan dalam diam. Sebenarnya Sandi penasaran ingin sekali bertanya apakah Raka sudah memiliki kekasih? Sudah berapa kenal dengan putri kembarnya, Aisyah?
karena keakraban Raka dan Aisyah membuatnya curiga. Namun sebelum sempat Sandi membuka percakapan, ponselnya berdering keras, membuyarkan keheningan di dalam mobil. Der, der, der. Sandi menatap ponselnya yang menyala, nampak nama. Dr. Fabian. Terpampang di layar. Sandi langsung menerima panggilan. Assalamualaikum Rabliwer WB. Halo, Dr. Bian. Ada apa? Kok pagi-pagi sudah telepon? Tanya Sandi menyapa. Dr. Bian menjawab salam Sandi. Suaranya terdengar serius di ujung sana. Waalaikumsalam Rabliwer WB. Sandi, maaf mengganggu pagi-pagi begini ya. Aku harus beri kabar penting. Pasien yang kamu tanggung, terapi dan pengobatannya, Pak Hari itu loh. Oh ya, Pak Hari, kenapa dia? Tanya Sandi heran. Subuh tadi, gadis yang merawatnya menelpon ke ponselku. Dia bilang Pak Hari menuju rumah sakit karena baru saja terjatuh dari tempat tidurnya. Padahal kondisinya sempat membaik, sudah bisa jalan perlahan, tapi tadi mendadak lemas dan kehilangan keseimbangan. Pihak rumah sakit sedang observasi ulang, kemungkinan ada tekanan di bagian saraf atau, ya, aku belum bisa pastikan sampai hasil kuat keluar. Sandi langsung menegang. Astaga, kenapa bisa begitu ya? Padahal kabar terakhir kali, kemarin, katanya mulai membaik. Benar. Tapi dari dini hari tadi Pak Hari badannya demam, tampak murung dan sering bergumam menyebut nama seseorang. Tetapi saat ditanya diam saja, tak mau bicara. Saya sempat curiga, mungkin tekanan emosional yang berulang yang sudah membuat staminanya drop. Mungkin sebaiknya kamu datang menjenguk kalau memungkinkan. Mungkin kedatangan kamu bisa membuatnya lebih baik karena sudah menolongnya. Tutur Bian. Oke. Baik. Insya Allah. Aku akan ke sana siang ini. Karena sekarang masih di jalan, ada urusan penting juga. Oke, hati-hati di jalan. Orang paling ganteng di rumah. Dr. Bian sekaligus sahabat dekat Sandi memutus sambungan teleponnya. Sandi tersenyum mendengar ucapan terakhir sahabatnya itu. Karena di rumahnya yang lelaki hanya dia saja, antnya 3 wanita semua. Sandi tak akan lagi jadi yang tertampan di rumah kalau punya menantu. Sandi lalu menoleh ke arah Raka. Tapi sebelum sempat ia bicara, ia melihat wajah Raka pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Raka, kamu kenapa? Tanya Sandi terkejut melihat perubahan Raka. Raka memegangi dadanya, napasnya pendek-pendek, bibirnya bergetar. Pak, dada saya sesak seperti ditimpa beban berat. Sandi langsung panik. Ia menepi secepat mungkin dan menyentuh dahi Raka. Panas. Astaga, kamu demam, Raka? Apa mungkin kelelahan? Karena sejak kemarin kamu ikut bepergian cek lokasi kerja, padahal kondisi belum pulih benar. Kita putar ke rumah sakit saja ya. Kebetulan Dokter Bian tadi sudah ada di rumah sakit. Sandi mencari jalan untuk putar balik mobilnya. Saya nggak apa-apa, Pak Sandi. Kita lanjut saja ke panti jompo. Aku harus ketemu kakekku, beliau lebih penting. Ujar Raka memaksa. Sandi menggeleng, tegas. Enggak, kita ke rumah sakit dulu, cek kondisimu. Setelah itu kita lanjut lagi ke panti jompo. Atau saya suruh orang lagi untuk mencari info kakek kamu. Kamu nggak akan bisa melakukan perjalanan dengan nyaman kalau kondisimu begini. Meski berat, Raka akhirnya mengangguk lemah. Mobil pun berbalik arah menuju rumah sakit untuk memeriksa kondisi Raka sekalian menjenguk Pak Hari yang sedang dirawat. Sandi menyetir dengan kecepatan terukur, namun hati-hati. Sesekali melirik ke arah Raka yang masih berjuang mengatur napasnya. Di dalam dadanya sendiri, Sandi merasa bersalah. Mungkin ia terlalu memaksakan Raka ikut dengannya kemana-mana sejak kemarin. Sesampainya di rumah sakit, Sandi langsung membawa Raka ke bagian IGD. Seorang perawat muda dengan sigap menangani dan membawa Raka ke ruang observasi. Pak, anak ini terlihat mengalami gejala kelelahan berat, mungkin dehidrasi juga. Kami perlu periksa darah dan infus untuk stabilkan kondisinya. Jelas perawat. Sandi mengangguk. Tolong bantu sebaik mungkin ya.
Saya tunggu hasilnya. Setelah memastikan Raka dirawat dengan baik, Sandi menuju lantai 2, ke ruang tempat Pak Hari dirawat. Ia berjalan cepat dengan langkah yang berat. Hatinya tak tenang. Belum sempat menyelesaikan satu masalah Raka, kini masalah lain menunggu. Di ruang perawatan, ia melihat dokter. Fabian sedang berdiri di sisi ranjang Pak Hari. Laki-laki paruh baya itu terbaring lemah. Tangan kirinya nampak memar akibat benturan. Matanya terbuka namun redup. Assalamualaikum. Dokter Bian, Pak Hari. Semua yang ada di ruang rawat inap menoleh ke arah pintu. Pak Hari menoleh perlahan dan tersenyum tipis saat melihat Sandi dan menjawab salam bersamaan. Anda datang juga, Pak Sandi? Tanya seorang gadis yang selalu merawat Pak Hari dengan wajah terkejut. Kedua matanya melirik ke arah dokter Sandi penuh tanya. Pasti dokter yang memberitahunya. Pak Sandi, maafkan Pak Hari, jadi merepotkan Anda. Datang ke rumah sakit. Maafkan saya juga yang tidak memberi kabar tentang Pak Hari pada Bapak, karena saya tadi panik saat mendengar suara keras ternyata beliau jatuh. Saya dan ibu buru-buru secepatnya membawa ke rumah sakit. Ujar gadis itu tertunduk dengan rasa tak enak hati. Oke, nggak apa-apa. Santai saja. Kira-kira kenapa Pak Hari bisa jatuh? Kamu tahu penyebabnya? Tanya Sandi. Sejak kesehatannya membaik, beliau membuka ponselnya lagi uang kami simpan. Baru 3 hari ini pegang ponselnya, tiba-tiba saja, kadang melamun, menangis sendiri. Jadi sakitnya bukan karena fisik, tapi karena hati kaya. Suaranya gadis itu pelan, hampir berbisik, seolah takut Pak Hari mendengarnya. Terlihat Pak Hari membuka mata dan tersenyum saat melihat ada Sandi, pria yang berbaik hati padanya. Sandi mendekat, duduk di sisi ranjang. Maaf, Pak. Saya jarang nengok Bapak ya, karena kerjaan banyak belum bisa ditinggal. Pak Hari menggeleng lemah. Nggak apa-apa, Nak Sandi. Saya seharusnya minta maaf, bukannya malah sembuh, malah kembali lagi ke rumah sakit. Setelah ini saya janji tak akan mengulangi kesalahan lagi. Ujar Pak Hari dengan wajah sedih. Sudah, nggak apa-apa. Bapak jangan bersedih. Tenangkan hati Bapak. Fokus pada pengobatan. Semoga lekas sembuh. Bian menasehati dengan lembut, lalu permisi keluar untuk memeriksa pasien lainnya. Sandi pun ikut berpamitan keluar sebentar untuk mengecek keadaan Raka kembali. Sandi menemani Bian berjalan ke ruang kerjanya, sekalian hendak memeriksa kondisi Raka di kamar rawat inap, khawatir dengan kondisinya yang lemah. Pemuda ini sudah terlalu lama memikul beban sendiri, akhir-akhir ini hatinya selalu tak tenang. Aku dengar dari laporan perawat, kalian habis keliling-keliling ya? Padahal kondisi pasien belum pulih benar. Pertanyaan Bian seolah menyudutkan Sandi. Ya, aku yang salah karena ingin membantu Raka mencari keluarganya. Asal-usulnya. Kedua alis Bian saling menaut keheranan dan meminta penjelasan lebih dari Sandi tentang Raka. Orang lain dan jauh yang bisa dekat dengan Sandi, salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Kami tadi hampir bertemu dengan kakeknya, ayah dari almarhum ayahnya Raka, namanya Kalingga. Ternyata beliau disingkirkan oleh keluarganya sendiri dari pihak istri kedua. Sekarang tinggal di panti jompo, kabarnya, tapi kami belum ke sana. Kata Sandi pelan. Bian menarik napas berat. Beruntung sekali dia bertemu kamu yang baik hati. Semoga lekas dipertemukan dengan keluarganya. Doa sang dokter. Amin ya, Ra. Sandi mengangguk pelan. Semoga Raka akan tahu siapa dirinya dan asal-usul keluarganya. Dan kalau orang-orang yang menyakitinya, saya yang akan berdiri di depan, membantunya. Tak lama kemudian, seorang perawat datang ke ruang kerja Dokter Bian, menghampiri. Maaf, Pak Sandi. Pasien atas nama Raka sudah stabil. Kalau Bapak ingin menengok, silakan ke ruang pemulihan. Sandi dan Dokter Bian segera menuju ruang rawat inap Raka dirawat. Begitu tiba di ruang pemulihan, ia melihat Raka sudah sadar meski masih lemah. Maaf, Pak Sandi,
kondisi saya bikin ribet, kata Raka pelan. Sandi duduk di kursi samping tempat tidur. Yang penting kamu sehat dulu. Soal kakekmu, kita bisa lanjutkan nanti sore atau besok pagi. Raka menggigit bibirnya. Iya, Pak. Saya tetap mau ke sana, Pak. Secepatnya. Saya harus lihat beliau. Walau cuma sebentar, saya ingin beliau tahu kalau cucunya masih hidup. Sandi menatap Raka dalam diam, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi setelah kamu pulih benar kesehatannya dan dokter izinkan keluar. Raka mengangguk lemah. Meski tubuhnya letih, semangat di matanya tak padam. Aku keluar dulu beli makanan di kantin ya. Sandi melangkah berjalan menuju kantin, membelikan makanan ringan untuk Raka dan Pak Hari bersama gadis yang menunggunya. Brak! Seorang nampak terburu-buru berjalan dan menabrak bahu Sandi. Maaf, Pak, saya terburu-buru. Istri saya mau dioperasi. Ujar bapak yang menabrak dengan wajah cemas, takut kalau orang yang ditabraknya marah. Oke, nggak apa-apa. Ujar Dandi belembut sambil menepuk bahu pria yang ketakutan itu. Loh, Pak Sandi, Anda di sini? Tanyanya dengan suara dan wajah kaget. Loh, Anda satpamnya Pak Arik? Kenapa di sini? Sandi tak kalah kaget. Saya dipecat, Pak. Bab ke-50. Saya dipecat, Pak. Sandi terkejut mendengar ucapan satpam di rumah Arik. Padahal baru saja berjumpa, sekarang bertemu kedua kali sudah tidak bekerja lagi. Lorong rumah sakit yang biasanya tenang mendadak menjadi saksi sebuah pertemuan tak terduga. Sandi berdiri mematung beberapa detik, menatap pria di depannya yang mengenakan jaket lusuh dan celana sedikit belel. Tatapannya resah dan cemas. Sandi mengernyit. Kok bisa, Pak? Baru saja kita ketemu. Satpam itu menelan ludah, lalu menarik Sandi ke pojok lorong. Pak, saya minta maaf ya kalau kemarin saya terlalu banyak cerita soal keluarga Tuan Erik. Ternyata Pak Arik sepertinya memantau dari CCTV dan tak lama kemudian menelpon saya, menuduh lancang membocorin info tentang keluarganya. Saya langsung dipecat saat itu juga, diancam juga, gak boleh cerita tentang keluarga dia lagi. Bukan cuma saya yang diancam, tetapi istri saya juga. Makanya sekarang saya ada di rumah sakit ini, karena istri saya langsung kaget dan pingsan saat mendengar ancaman Tuan Erik. Istri saya bekerja jadi art di rumah itu. Pak, sudah puluhan tahun-tahun juga mengabdi, makanya syak saat kami dipecat bersamaan. Sandi menyipitkan mata. Dia tahu kita bicara. Lihat di CCTV. Satpam itu mengangguk perlahan, suara tercekat. Setelah bapak dan pemuda itu pergi, Tuan Arik telepon marah-marah. Ngapain kamu ngobrol lama sama orang asing? Apa yang kamu omongin? Saya bilang cuma basa-basi. Tapi dia nggak percaya. Akhirnya dia pecat saya, Pak. Saat itu juga, tanpa kasih saya kesempatan jelasin, langsung disuruh beresin barang. Katanya, kalau kamu berani buka mulut soal keluarga saya ke sembarang orang, kamu bakal tahu akibatnya. Saya takut, Pak. Tapi saya juga nggak tahan lihat ada orang baik kayak Bapak sama teman Bapak itu butuh info untuk kebaikan Tuan Hashim. Sandi mendengus antara marah dan merasa bersalah. Saya yang bikin kamu kehilangan pekerjaan, ya? Satpam itu buru-buru menggeleng. Bukan salah Bapak. Ini sudah takdir. Saya ikhlas, masih bisa usaha lain nanti. Yang penting saya sudah bisa bantu Bapak dan pemuda itu. Namanya Nak Raka ya. Saya lihat anak muda itu pertama kali. Matanya, wajahnya mirip Den Kalingga, putra tunggal Tuan Hashim. Nama Bapak siapa? Tanya Sandi yang lupa melihat nama teks satpam tersebut saat bicara pertama kali. Nama saya Mulyono, Pak. Boleh panggil Yono saja. Jawabnya dengan ramah. Sandi menatap Mulyono dalam-dalam, lalu merogoh dompet. Bukan untuk memberinya uang, tapi kartu nama. Pak Mulyono,
Mulai besok kamu dan istri bisa kerja sama saya. Saya punya beberapa usaha, atau Bapak jadi satpam juga di rumah. Saya butuh orang jujur dan setia seperti Anda. Gaji nanti lebih baik. Tempat tinggal bersama istri disediakan jika mau. Anda bersedia? Mulyono membeku. Matanya berkaca-kaca. Bapak, serius, Pak? Saya nggak main-main soal kepercayaan. Dan kamu udah buktiin Anda orang baik. Mulai besok Anda karyawan saya. Datang saja ke rumah. Itu alamat saya. Mulyono menjura dalam-dalam. Masya Allah, terima kasih, Pak Sandi. Demi anak istri saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Mulyono tak mampu menahan haru dan membiarkan bulir bening menetes di pipinya. Sandi menepuk bahunya. Tenang, kita semua cuma manusia yang butuh saling bantu. Di ruang pemulihan, Raka sudah duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, tapi senyum tipisnya muncul saat melihat Sandi kembali dengan sekantong makanan. Pak Sandi, maafkan saya, jadi ngerepotin terus. Ujar Raka, tak enak hati. Sudah, jangan minta maaf terus. Kamu sekarang di bawah tanggung jawab saya, Raka. Mau tidak mau saya harus jaga kamu. Apalagi kamu sahabatan sama anak saya terutama Aisyah. Sandi sengaja menyebut nama putrinya dan melihat reaksi Raka. Dek, wajah Raka memucat, jantungnya lebih cepat berdetak mendengar ucapan ayah kandung Aisyah itu. Raka berusaha tersenyum kecil dan berkata agak gugup. Saya sudah diizinkan pulang kata, dokter. Disarankan banyak istirahat dulu di rumah. Oke, kita pulang siang ini. Tapi sebelum itu, kita mampir ke ruang Pak Hari dulu ya. Dia tadi sempat tanya kamu. Raka mengangguk setuju, meski raut gugup melintas di wajahnya. Ruangan Pak Hari tampak tenang. Gadis yang merawatnya duduk membaca majalah, sementara Pak Hari menatap televisi yang menyiarkan berita. Hanya itu tayangan televisi yang disukainya. Sandi mengetuk pintu perlahan dan membukanya. Pak Hari dan gadis yang menemaninya menoleh perlahan ke arah pintu. Di belakang Sandi, langkah pelan Raka menyusul masuk. Begitu mata Pak Hari melihat wajah Raka, tubuhnya tiba-tiba tegang. Nak Raka! Suaranya lirih, hampir tak terdengar, tak berani lancang di depan Pak Sandi. Raka berhenti di ambang pintu. Wajahnya terlihat tenang dan tampan. Sandi menoleh cepat ke arah Pak Hari yang berubah menjadi tegang. Pak Hari? Bapak kenapa? Pak Hari memandang Raka dengan tatapan penuh kerinduan. Kau, wajahmu, mengingatkan aku pada putraku yang hilang. Kabarnya sudah meninggal bersama istrinya saat perjalanan ingin menemuiku. Ujar Pak Hari dengan mata berkaca-kaca mengingat masa lalunya yang menyedihkan. Pak Hari menarik napas panjang, suaranya bergetar. Kalian harus hati-hati, jangan mudah percaya sama semua orang, termasuk saya. Raka dan Sandi saling berpandangan, bingung. Pak Hari memalingkan wajah, air mata mulai turun. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Sandi mendekat. Pak Hari, tenangkan diri Bapak. Bapak bisa pelan-pelan bercerita. Kami di sini siap dengarkan cerita Bapak. Pak Hari menggenggam ujung sprei. Jari-jarinya mencengkram kuat. Kehidupanku sudah dihancurkan oleh sampah yang aku angkat derajatnya dan aku muliakan hidupnya di rumahku. Tapi dia menghancurkan, melenyapkan dan merampok semua milikku, kesayanganku. Pak Hari mulai terisak mencurahkan sakit hati dan kepedihan terpendamnya. Dek, tiba-tiba Raka merasakan jantungnya berdetak tak karuan. Sandi menahan napas. Maksudnya keluarga sampah? Siapa? Pak? Pak Hari menatap Sandi dalam-dalam. Istri keduaku, berwajah polos dan tak berdosa, tutur katanya membuat aku terperdaya. Akhirnya menikahinya dan membawa ke rumah dengan seorang putra yang harusnya menjadi saudara terbaik putraku. Tetapi berjalannya waktu ternyata diam-diam mereka berdua berencana merampokku perlahan-lahan. Bahkan istriku meninggal,
terjatuh dari tangga dan diduga itu ulah istri keduaku. Tapi tak ada bukti, semua CCTV ala seperti disengaja. Tak cukup menghilangkan nyawa istriku, ternyata putraku juga disingkirkannya. Ibu tirinya menolak keras menerima kehadiran putraku pulang ke rumah karena tak sudah putranya menikahi gadis desa. Itu alasan istri keduaku, Ratna. Putraku boleh kembali jika bercerai dari wanita desa yang dinikahinya. Padahal harta putraku melimpah, usahanya maju. Memiliki istri dari desa juga tak mengapa. Namun putra sambungku mengambil alih semua usaha milik putra tunggalku. Hingga membuatku marah dan emosi. Namun berakibat buruk pada diriku sendiri. Aku kena stroke ringan. Setelah kondisiku sakit, lumpuh, anak dan istri keduaku bukannya merawatku dengan harta yang aku punya. Harusnya bisa membayar perawat pribadi. Malah mereka membuangku keluar dari rumahku sendiri. Sudah hampir 10 tahun ini. Ujar Pak Hari dengan bicara perlahan. Sandi dan Raka menyimak cerita Pak Hari dengan serius. Di lorong rumah sakit, berjalan dengan cepat dan tenang wanita tua sekitar berusia 60 tahunan. Di tangannya membawa kantong plastik berisi makanan yang dimasak di rumah untuk dimakan anak Ki Empades kesayangannya bersama mantan majikannya. Dari arah berlawanan berjalan perlahan Pak Mulyono bersama istri yang sudah selesai periksa dan diperbolehkan pulang. Karena takut menabrak atau ditabrak orang lagi saat berjalan, Mulyono nampak waspada memintai orang-orang yang berjalan di sekelilingnya. Hingga kedua netranya melihat sosok yang sangat familiar di matanya. Mbak Kyuharni? Panggilnya tak percaya. Bu Harni yang merasa namanya dipanggil segera menoleh ke asal suara. Keningnya mengerenyit, berusaha mengingat orang yang memanggilnya, namun susah sekali mengingat, karena jarang keluar rumah sejak merawat mantan majikannya. Pria bertopi itu segera menyuruh istrinya duduk dulu di bangku tunggu, lalu kakinya melangkah lebar menghampiri Bu Harni yang terdiam menatapnya dengan ekspresi wajah bertanya-tanya. Setelah berada di depannya, pria parubaya itu tersenyum lebar dan menyapa Bu Harni yang masih bingung. Bu Harni lupa ya, saya Yono. Bu, Mulyono, satpamnya Tuan Hashim, dulu kita kerja satu rumah. Pak Mulyono berusaha mengingatkan ingatan Bu Harni. Wanita parubaya itu seketika terkejut saat ingatannya kembali. Astaga, Pak Satpam Yono. Pangkling banget, Pak. Kenapa jadi kurus begini? Jelas saya lupa. Wong dulu sampean orangnya gendut. Ujar Bu Harni sambil tertawa dan tatapan tak percaya bisa bertemu kawan lama. Faktor usia, Bu. Apalagi kerja ikut Bu Ratna dan Den Arik tekanan batin. Marah-marah terus. Tapi saya sudah nggak kerja mulai kemarin. Saya dan istri saya dipecat sama Den Erik. Bu Harni hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menghembuskan satu nafas kasar. Karena dia sudah tahu sifat dan kelakuan Bu Ratna juga Den Erik. Pak Yono pengangguran dong sekarang? Mau kerja apa habis ini? Tanya Bu Harni. Alhamdulillah, tadi ada orang baik, kaya raya juga kayaknya, nawarin kerja. Ini kami mau mengucapkan terima kasih dan mau jenguk sekalian saudaranya yang lagi sakit. Barusan saya kirim pesan katanya ada di lantai 2 di ruang Bougainville. Oh, ya, aku juga mau ke sana. Sekalian bareng saja. Siapa tahu kamarnya berdekatan, kamu juga bisa jenguk keluarga aku yang lagi dirawat di sana. Ajak Bu Harni tanpa memberitahu Pak Yono siapa yang sedang dirawat untuk memberi kejutan. Pak Yono setuju. Lalu segera menghampiri istrinya yang sedang duduk untuk mengajaknya menjenguk keluarga Bu Harni yang sedang sakit terlebih dahulu, lalu menjenguk keluarga Pak Sandi.